Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, beberapa waktu yang lalu ada orang yang tanya sama saya, apakah jodoh itu ada di tangan Tuhan atau di tangan kita sendiri? Nah, memang orang banyak yang bertanya soal ini, jodoh itu di tangan Tuhan atau di tangan manusia? Nah, menurut saya pertanyaan seperti ini tidak mudah dijawab ya, tidak mudah dijawab. Minimal ada beberapa hal yang harus mendasari pikiran kita atau pemahaman kita sebelum bisa menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, yang harus kita pahami itu adalah kita mesti memahami satu konsep di dalam Alkitab yang di dalam teologi itu dikenal sebagai providensi of God atau providensi Allah. Nah, doktrin providensi Allah itu mengajarkan bahwa di dalam dunia ini tidak ada satu apapun yang terjadi secara kebetulan. Segala sesuatu yang terjadi di kolong langit ini semuanya sudah ada di dalam ketetapan Tuhan Allah. Tuhan Allah sudah menetapkan segala sesuatu, apa yang terjadi besar kecil semuanya di dalam segala hal itu semuanya diatur oleh Tuhan. Ya. Dasar dari doktrin providensi ini tentu saja ada banyak sekali ayat kitab suci yang menjadi dasarnya. Misalnya di dalam Mazmur 139 ayat yang ke-16 dia bilang, matamu melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak dan dalam kitab Tuhan tertulis semua hari-hari. Jadi orang ini masih bakal anak, masih sebagai janin di dalam rahim ibunya. Tetapi di dalam kitab Tuhan, Tuhan sudah menulis semua hari-hari tentang orang ini yang akan datang. Berarti apa yang terjadi dalam hidup orang itu Tuhan sudah menetapkan atau mengatur semuanya. Bahkan dalam hal-hal yang paling kecil, hal-hal yang paling remeh, yang paling tak berarti pun Tuhan menetapkan semuanya. Kalau kita membaca dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-29 dan 30 dibilang, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Berarti di sini jatuhnya burung pipit itu tidak kebetulan. Tetapi itu harus atau membutuhkan ketetapan Tuhan, kehendak Tuhan untuk jatuhnya burung itu. Jadi kalau saudara jago tembak atau jago fiti bagaimanapun juga, kalau saudara fiti burung dan Tuhan tidak tetapkan dia jatuh, maka sehebat-hebatnya saudara, burung itu tidak akan jatuh. Ya, tapi kalau memang saudara fiti atau tembak dan kena burungnya jatuh, ya itu memang ada dalam ketetapan Tuhan bahwa dia akan jatuh. Jadi jatuhnya burung saja itu butuh ketetapan Tuhan. Dan ayat 30 bilang rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Jadi dalam hal yang paling remeh yang bagi kita apa gunanya menghitung ini helai rambut, tapi Tuhan memang menghitung semuanya. Berarti memang Tuhan mengatur segala sesuatu di dalam dunia ini. Contoh lain, misalnya soal hujan, ya. Hujan kapan datang hujannya, hujan terjadi di sini, tidak terjadi di sana, besarnya hujan, gerimis atau hujan badai dan sebagainya itu diatur semua oleh Tuhan. Di dalam Ayub pasal 28 ayat 25 dan 26 bilang, ketika ia menetapkan kekuatan angin mengatur banyaknya air, ketika dia membuat ketetapan bagi hujan, jalan bagi kilat dan guru. Dia menetapkan, jadi hujan, angin, kilat, apapun semua itu diatur oleh Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, ya. Bahkan satu tempat ada hujan, satu tempat tidak ada hujan itu diatur oleh Tuhan, ya. Dalam Amos pasal 4 ayat 7. Ya, aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu dan tidak menurunkan hujan ke atas kota yang lain. Ladang yang satu kehujanan dan ladang yang lain tidak kehujanan, itu menjadi kering. Pembunuhan yang terjadi di atas dunia ini itu diatur dan ditetapkan oleh Tuhan, ya. Bahkan kecelakaan di dalam
Keluaran 21 ayat 13. Tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Jadi pembunuhan tidak sengaja ini itu nanti diberikan contoh ya di dalam Ulangan pasal 19. Ada 2 orang berteman. Lalu dua-dua pergi ke hutan mau menebang kayu. Yang satu tebang kayu, mata kapaknya tuh lari kena temannya mati. Ya, itu pembunuhan tidak sengaja. Nah, pembunuhan tidak sengaja seperti itu. Nah, di dalam Keluaran 21 ayat 13 ini dikatakan bahwa tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Jadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya ada di dalam ketetapan Tuhan, ya. Tidak ada hal yang paling kebetulan kalau orang buang undi ya, dalam pandangan kita ya. Bahwa buang undi itu kelihatannya sangat kebetulan, ya. Tetapi Amsal 16 ayat 33 bilang undi dibuang di pangkuan, tetapi setiap keputusan berasal dari Tuhan, ya. Setiap keputusan berasal dari Tuhan. Juga di dalam Amsal 16 ayat 1, manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Lalu ayat yang ke-9-nya, hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Ya. Amsal 20 ayat 24 yang langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Yeremia 10 ayat 23 bilang, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Karena itu kita biasa menyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, dan seterusnya kan. Nah, berarti kesimpulannya apa dari doktrin providensi ini? Kesimpulannya adalah bahwa semua yang terjadi di kolong langit ini itu diatur oleh Tuhan atau ditetapkan oleh Tuhan. Ya, karena itu maka Mazmur 135 ayat 6 itu benar sekali. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit, di bumi, dan di segenap samudera, di laut, di segenap samudera raya. Nah, itu hal pertama yang kita mesti pahami, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini ditetapkan oleh Tuhan. Hal kedua yang kita perlu paham sebelum menjawab pertanyaan soal jodoh tadi adalah sekalipun Tuhan itu menetapkan segala sesuatu yang terjadi di bawah kolong langit ini, tetapi ketetapan Tuhan itu tidak pernah menjadikan manusia itu sebagai robot-robot yang hanya dikontrol dari remote controlnya Tuhan Allah. Tidak. Tetapi Tuhan Allah bekerja sedemikian rupa sehingga sekalipun dia mengatur atau menetapkan terjadinya segala sesuatu, tetapi pada saat yang bersamaan manusia itu tidak kehilangan kehendak bebasnya. Manusia itu tetap melakukan segala hal itu berdasarkan kebebasannya. Dia tidak dipaksa oleh Tuhan untuk melakukan apa yang sebenarnya dia tidak mau, tapi Tuhan mau. Tidak, ya. Dan kebebasannya sebagai makhluk ciptaan tidak pernah dirampas dengan adanya providensi Allah, ya. Kalau kita misalnya tadi saya sudah kutip ya Amsal 16 ayat 1. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tapi jawaban lidah berasal dari Tuhan. Nah, kata-kata jawaban lidah berasal dari Tuhan ini menunjukkan adanya ketetapan Tuhan. Tapi kata-kata manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati menunjukkan ada kebebasan di dalam bertindak, di mana dia bisa menimbang-nimbang. Jadi sekalipun ada ketetapan Tuhan, manusia tetap punya kebebasan, ya. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikir jalannya, tapi Tuhan yang menentukan arah langkahnya. Nah, kata-kata Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya itu menunjukkan ketetapan Tuhan. Tapi kata-kata hati manusia memikir-mikirkan jalannya menunjukkan kebebasan manusia dalam bertindak, di mana dia bisa memikir-mikir jalannya. Jadi ketetapan Tuhan itu berjalan bersamaan dengan kebebasan manusia, ya. Nah, karena itu maka di sini sekalipun Tuhan menetapkan segala sesuatu, tidak berarti bahwa manusianya pasif, manusianya kehilangan kebebasan, manusia hanya sebagai robot yang melakukan seluruh kehendak Allah. Tidak, kebebasan manusia tetap ada. Nah, ini dua hal yang harus dipahami. Nah, dua hal ini dipahami. Di sini lalu kita bisa melihat bagaimana terjadinya jalannya seluruh kehidupan di dunia ini.
Sekalipun dua hal ini terjadi bahwa Allah menetapkan segala sesuatu, tetapi manusia seperti saya bilang tadi ya, manusia ini tidak pasif ya, tidak pasif. Tetapi dalam pengakuan bahwa memang segala sesuatu berasal dari Tuhan, maka semuanya dari Tuhan. Saya berikan contoh ya, Mazmur 127 ayat yang pertama itu ya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Nah saudara perhatikan ayat ini. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Yang bangun rumah siapa? Ya. Kalau lihat kalimatnya, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, berarti yang bangun rumah Tuhan. Tetapi ada kata-kata usaha orang membangunnya, berarti orangnya juga berusaha membangun. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Berarti yang kawal kota siapa? Ya, ada kalimat Tuhan yang mengawal kota, tapi juga ada kalimat pengawal berjaga-jaga. Jadi di sini kita bisa lihat Tuhan ada di atas segala sesuatu, tapi manusia tetap melakukan bagiannya. Ya, manusia tetap melakukan bagiannya. Tetapi dalam rangka pengakuan terhadap kemahakuasaan Allah, kedaulatan Allah atas hidup kita, maka pengakuan iman kita adalah bahwa semuanya dari Tuhan. Sehingga sekalipun orang itu ada usaha untuk membangunnya, tapi pengakuan imannya adalah jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah saya berusaha. Berarti sebenarnya rumah saya dibangun oleh siapa? Tuhan. Ya, keberhasilan saya membangun rumah ada dalam tangan Tuhan. Nah, juga demikian juga pengawal berjaga-jaga. Pengawalnya tetap berjaga-jaga, ya. Ada usaha manusia untuk berjaga-jaga, tapi ada pengakuan iman di sana bahwa jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sialah saya berjaga-jaga. Berarti keamanan kota itu ada dalam tangan Tuhan, ya. Nah, jadi sekalipun ada pengakuan bahwa itu ada dalam tangan Tuhan, tetapi sayanya tetap atau orangnya tetap bekerja, orangnya tetap berusaha membangun rumah atau berusaha mengawal kota. Nah, itu prinsipnya. Kalau begitu sekarang masuk pada pertanyaan intinya. Jodoh itu di tangan siapa? Di tangan Tuhan atau di tangan saya sendiri? Nah, di sini kita perhatikan. Doktrin providensi mengatakan segala sesuatu di tangan Tuhan. Berarti jodoh itu di tangan Tuhan. Ya, jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi bahwa jodoh di tangan Tuhan bukan berarti bahwa manusianya lalu pasif. Tadi saya jelaskan prinsip yang kedua. Providensi Allah ada, tapi kebebasan manusia tidak dirampas. Nah, kalau begitu, sekalipun jodoh ada di tangan Tuhan, tidak berarti bahwa karena jodoh di tangan Tuhan saya tidur saja nanti jodoh datang sendiri. Tidak bisa. Kalau saudara tidur saja, tidak akan dapat jodoh, ya kan? Ada yang bilang, Pak Pendeta, tidak usahlah repot-repot sekarang cari jodoh ya. Tidur saja, contohnya Adam. Adam itu kan tidur tutup mata, Tuhan operasi ambil tulang rusuk, lalu begitu Adam buka mata kan sudah ada jodohnya, perempuan di situ. Nah, tapi saya jawab mereka, ya memang saja karena pada waktu itu kan Adam buka mata sudah ada Hawa. Ya, tidak usah khawatir karena Adam cuma satu, tidak ada saingan. Tapi kalau sekarang coba Adamnya banyak, kalau saudara hanya berdoa, tutup mata saja, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saudara menyanyi terus begitu, buka mata sudah lewat, orang lain sudah ambil. Nah, karena itu maka Tuhan memang menetapkan jodoh itu di tangan Tuhan pasti, karena sesuai dengan doktrin providensi. Tetapi usaha manusia di dalam melakukannya juga itu harus berbarengan dengan itu. Itu sama seperti Mazmur 127 ayat 1 tadi, bahwa Tuhan yang membangun rumah, tapi ada usaha orang membangunnya. Pengawal berjaga-jaga, tapi ada Tuhan mengawal kota, tetapi ada pengawal yang berjaga-jaga. Karena itu maka menjawab pertanyaan apakah jodoh di tangan Tuhan atau di tangan saya, dua-dua berjalan. Tetapi dalam rangka seperti saya bilang tadi, kita orang beriman yang mengakui kedaulatan Allah atas segala sesuatu, termasuk kedaulatan Allah dalam hidup kita, maka pengakuan imannya adalah bahwa jodoh ada di tangan Tuhan. Sama seperti pengakuan iman dalam Mazmur 127 ayat 1, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sia usaha orang bangun. Ya, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jikalau bukan Tuhan yang menetapkan jodoh, maka bersia-sialah usaha orang mendapatkan jodoh. Kan begitu.
Nah, jadi jodoh di tangan siapa? Jodoh ada di tangan Tuhan. Saya pasif? Tidak. Saudara harus usaha. Saudara harus berjuang, ya. Terutama sobat-sobat saya yang masih jomblo ini, ya. Nah, jangan hanya berdoa-berdoa saja, ya. Allah kuasa melakukan segala perkara. Ya, tapi saudara mesti lakukan. Adakan pendekatan, apalagi ya, bangun relasi di mana-mana ya dengan lebih banyak orang, peluang lebih banyak untuk menemukan jodoh yang Tuhan tetapkan bagi saudara. Ya, kalau sudah ketemu, sudah rasa cocok, ya mesti ada tindakan. Tindakannya apa? KC, katakan cinta, atau apa? Tembak dia. Kalau saudara hanya berdoa-berdoa saja, siapa yang tembak? Tuhan menetapkan, tapi saudara harus melakukan, nembak dulu. Ya kan begitu, itu bagian dari usaha manusia. Tapi kalau saudara nembak dan jadi, sebagai orang beriman, saudara harus tetap akui bahwa jodoh di tangan Tuhan. Nah begitu. Nah karena itu maka prinsip ini pegang teguh, dan ketetapan Tuhan tidak boleh membuang kebebasan manusia. Tapi usaha manusia tidak boleh menjadikannya menjadi sombong, lalu membuang Allah dari kehidupannya. Nah itu kira-kira jawaban saya. Jadi biarlah konsep ini dipahami, bukan hanya soal jodoh, tapi dalam segala sesuatu kan begitu. Saudara kerja banting tulang cari duit, tapi setelah cari duit itu saudara sadar bahwa tanpa Tuhan saudara tidak mungkin dapat duit itu. Karena itu dalam perangkap pengakuan iman, Tuhanlah sumber berkatnya, ya, Tuhanlah sumber segala sesuatu, dan jerih payah tidak menambah apa-apa. Ya itu kan kata firman Tuhan, ya. Jadi itu dalam rangka pengakuan iman. Nah, jadi kembali pada pertanyaan saudara, kesimpulan, jodoh di tangan Tuhan atau di tangan saya sendiri? Tangan kamu mesti kerja. Ya, tapi ada Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, tapi pengakuan iman saya harus, karena Tuhan sumber segala sesuatu, berdaulat atas segala sesuatu, saya mengaku bahwa jodoh saya ada di tangan Tuhan. Nah, demikian penjelasannya. Kiranya ini menolong kita untuk memahami hal ini. Tuhan memberkati saudara.